Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya kurang sopan dan tidak ada unggah-ungguh. Sebelum saya memulai ini, saya akan tawassul kepada para ulama, para sepuh, sepuh daerah sini, lebih khusus untuk Syekh Puro sebagai penyebar agama Islam di daerah Karawang dan sekitarnya, ala hadiniyah kudin masalihah Hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Yang saya hormati para sepuh, penisipuh, para masyayikh, para kiai, lebih khusus ada Kiai Agus, ada Kiai Syamsuri, ada Kiai Ulin, dan juga para kiai-kiai yang lain yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kami tidak bisa menyebut satu persatu. Yang saya hormati Bapak Lurah dan perangkatnya, Bapak Kepala Desa dan perangkatnya. Yang kami hormati para wali santri, wabil khusus para wali santri yang dihadami pada malam hari ini. Yang berbahagia anak-anak kami yang dihadami pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya secara pribadi bisa sowan, bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kebersamaan kita terlebih lagi pada peringatan tasyakur Khatmil Quran, kita bisa mendapatkan limpahan anugerah dan barokah dari Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam semoga diaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para bapak, para ibu yang saya hormati, sebenarnya saya itu tidak biasa untuk berpidato apalagi berceramah, tapi karena permintaan Kang Ulin untuk saya bisa hadir, dengan sangat terpaksa saya memberanikan diri untuk berdiri di sini. Sebenarnya saya teringat bahwa dulu waktu saya kecil, saya pernah beberapa kali diajak oleh orang tua kami ke daerah Cilamaya ini. Karena dulu antara tahun 70-an itu, akhir 60 awal 70 itu masih ada dan masih banyak
yang pesantren di tempat kakek saya di Arjawinangun di Cirebon, sehingga saya pernah diajak ke daerah, mungkin daerah Cea, Gempol, karena ada anak-anak yang pesantren di Arjawinangun Cirebon, sehingga kedatangan saya ke sini bukan yang pertama kali, tapi sudah diawali sejak tahun 70-an. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ikut senang dan ikut berbahagia dengan diadakannya tasyakkur khatmil Quran oleh anak-anak yang di sini. Mungkin kebahagiaan kami tidak bisa melebihi kebahagiaan dari para orang tua santri yang dihatami. Jerih payah setelah bertahun-tahun dari anak-anak kita untuk mengaji dalam tempo, dalam waktu yang cukup lama, sehingga malam ini hasilnya bisa kita dengarkan bersama. Kelihatannya sangat simpel, kelihatannya sangat sederhana acara tasyakkur ini, tapi sebenarnya menurut saya pribadi maknanya begitu besar, maknanya begitu agung. Mungkin para bapak ibu wali santri melihatnya anak-anak yang dulu masih kecil sekarang sudah beranjak dewasa dan sudah mampu mengaji dan menghatamkan Al-Quran. Kelihatannya simpel, kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya maknanya sangat besar. Apa makna besar yang akan diperoleh oleh para wali-wali santri, oleh para orang tua santri ini? Jangan dikira ketika anak-anak kita dihatami hanya sebatas itu kemanfaatan yang dapat kita peroleh dari anak-anak kami. Padahal tidak. Anak-anak yang sudah mau belajar agama, anak-anak yang sudah mau belajar ngaji, apalagi sampai hatam, meskipun binador, terlebih lagi sampai hatam Al-Quran 30 juz, itu merupakan suatu prestasi yang sangat besar. Saya saja dulu, ya kebetulan orang tua saya juga hafal Quran, tapi begitu saya ngaji dan saya hatam Quran itu, orang tua saya sampai menangis. Itu yang orang tuanya. Begitupun saya, apalagi istri saya, ketika anaknya itu menghatamkan Al-Quran, tidak bisa membendung air matanya karena senangnya, karena bangganya. Apalagi para orang tua yang beliau ini tidak hatam Quran. Kemanfaatan yang didapat oleh orang tua merupakan kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan ketika di alam dunia saja, tapi juga kebahagiaan yang akan diperoleh nanti pada saat kehidupan di akhirat kelak. Kenapa demikian? Karena putri-putri bapak yang hatam, yang sudah mengaji, yang sudah belajar agama itu sudah mempunyai modal. Mempunyai modal untuk apa? Untuk menolong para orang tua ketika nanti di alam kubur. Ketika di alam kubur, orang yang sudah mati itu, ada yang mengatakan al-mayyit kal-gharik al-mughawwis.
Yang namanya orang mati itu seperti orang yang tenggelam dan minta tolong. Karena di alam kubur itu bukan seperti alam dunia. Karena di alam akhirat itu bukan alam dunia. Sudah tidak bisa mengupayakan melakukan apa-apa kecuali hanya menerima apa-apa yang sudah dilakukan ketika dalam kehidupan di alam dunia. Banyak orang-orang yang di alam kubur kal-gharib al-mughawwis, seperti orang yang tenggelam dan dia tidak berenang, cuma minta tolong. Dan siapa yang memberi pertolongan? Yang memberi pertolongan itu adalah waladun salih yad'ulah, putra-putri yang mau mendoakan kedua orang tuanya, putra-putri yang selalu mengirim doa, putra-putri yang selalu mengirim pahala dari amal, termasuk juga pahala dari bacaan Al-Quran. Karena Nabi bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca itu besok di akhirat akan memberi pertolongan. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, dan juga bukan hanya bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran saja, tapi juga bagi keluarganya, termasuk kedua orang tuanya. Maka modal yang sangat begitu besar itu, berilah penghargaan. Anak-anak yang sudah mengaji itu berilah penghormatan, berilah penghargaan. Dengan apa? Dengan kasih sayang dan memperingatkan. Apalagi anak-anak itu sudah hatam 30 juz, diingatkan kalian itu mempunyai tanggung jawab, dan tanggung jawab kalian itu tidak kecil. Karena Al-Quran, kalau kita lihat, kalau kita melihat Al-Quran dari segi banyaknya juz di dalam mushaf Al-Quran itu, Al-Quran terdiri dari 30 juz. Kalau kita hitung Al-Quran itu dari jumlah ayat, dari jumlah surat, maka Al-Quran hanya terdiri dari 114 surat. Kalau Al-Quran itu dilihat dari segi ayat, maka ayat Al-Quran itu adalah 4.000 berapa sekian. Kalau dilihat dari segi kalimat, maka berapa juta kalimat. Kalau dihitung dari huruf, sudah berapa huruf Al-Quran. Dari 30 juz, 114 surat, kemudian 4.000 berapa ayat ini adalah merupakan tanggungan dari anak yang sudah menghafalkan. Dan tanggungannya adalah tanggungan seumur hidup. Nabi pernah bersabda, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan. Kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu seorang yang alim. Kalau alim itu kita masukkan kepada wilayah Al-Quran, maka kun aliman, jadilah kamu sebagai orang yang menguasai Al-Quran. Al-Quran itu merupakan pokok. Al-Quran itu para ulama sepakat, kaum muslimin juga sepakat bahwa Al-Quran adalah pegangan umat Islam. Al-Quran adalah tonggak yang harus dipegang oleh umat Islam.
Kata Nabi, taraktu fikum amraini kitaballah wa sunnati. Aku meninggalkan kepada kalian dua pokok, dua hal yang sangat mendasar, dua yang harus kamu pegang betul-betul. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apabila engkau memegang dua hal ini, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, maka selamanya tidak akan tersesat, selamanya tidak akan melenceng, selamanya tidak akan tersesat, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud dengan Al-Quran di sini bisa jadi Al-Quran yang dimaksud adalah isi kandungan Al-Quran. Kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber, kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pegangan hidup dan pegangan untuk mati, harus dipegang betul-betul dan engkau tidak akan tersesat. Begitupun apabila Al-Quran kita lihat dari segi yang lain, dari segi qiraatan, maka kita juga harus mengetahui dan harus belajar tentang apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi bacaan. Kalau dari segi makna, kita harus belajar isi kandungan Al-Quran dari kata per kata, kalimat per kalimat, dan lain sebagainya. Maka tahu Nabi atau sabda Nabi, kun aliman, jadilah engkau yang alim. Kalau bacaannya yang alim bacaannya, karena Al-Quran itu dilihat dari segi bacaannya saja. Apabila seseorang sudah mengerti tentang kaidah-kaidah nahwu, semisal apabila ada orang sudah mengetahui kaidah-kaidah nahwu semacam isim, fi'il, fa'il, maf'ul dan sebagainya, dhorof dan sebagainya, itu apabila diterapkan dengan bacaan Al-Quran, kitab yang sudah tidak ada harokatnya, yang tidak berharokat bisa dibaca. Tapi untuk Al-Quran tidak menjamin. Orang yang sudah bisa kitab gundul dibaca, tidak ada harokatnya tapi bisa dibaca, itu belum menjamin dia bisa membaca Al-Quran walaupun berharokat. Kenapa demikian? Karena ilmu yang melandasi tata baca Al-Quran itu ada lagi. Karena Al-Quran itu bisa dilihat dari satu persatu huruf. Huruf itu ada yang namanya makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Kemudian masing-masing huruf yang sudah keluar dari tempatnya itu, dari mulut itu juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Dari a, ba, ta, ta dan sebagainya, itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Itu apabila Al-Quran ditinjau dari segi huruf, dan hurufnya itu satu persatu makharij dan juga sifat-sifat huruf. Itu belum lagi ditambah ketika huruf itu bertemu dengan huruf yang lain, maka akan menimbulkan apa yang disebut ahkamul huruf atau ilmu tajwid secara keseluruhan. Ini membaca Al-Quran harus didasari dengan ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu kemudian masa sekarang disebut sebagai ilmu tajwid. Kenapa demikian? Karena bacaan Al-Quran itu adalah merupakan sunnah muttaba'ah. Apa itu sunnah muttaba'ah? Sunnah muttaba'ah itu adalah sesuatu atau kebiasaan turun-temurun
seperti juga tahfizul Quran itu merupakan sunnah muttaba'ah. Artinya sunnah muttaba'ah itu Kanjeng Nabi menerima Al-Quran dari malaikat Jibril dari Lauhul Mahfuz dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, para ulama, seterusnya dan seterusnya sampai sekarang. Ini yang namanya sunnah muttaba'ah. Makanya kun aliman, jadilah kamu orang yang berpengetahuan, termasuk juga berpengetahuan tentang bacaan Al-Quran apabila kalian mau membaca Al-Quran. Sebab ilmu tajwid itu sendiri semakin ke dalam itu belum sampai kedalaman makna. Baru dari segi huruf saja Masya Allah, semakin secara tafsir, secara terperinci dibahas, diketahui, maka semakin sulit. Oleh karenanya aliman ini butuh waktu. Orang belajar nahwu sorok juga butuh waktu. Saya teringat kawan-kawan ketika menghafalkan itu, yang namanya menghafal itu terkadang muncul juga rasa malas. Ketika malas atau menghadapi kesusahan-kesusahan, orang-orang berpikir udahlah pindah saja ngaji kitab. Padahal begitu ngaji kitab, dia mulai ngaji kitab jurmiyah, ya menghafalkan lagi. Dia ingin lepas supaya tidak menghafalkan, ternyata ketika masuk ranah nahwu dia harus membaca, harus menghafalkan jurmiyah, paling tidak tasrifan, fa'ala, yaf'alu, fa'alan dan terusnya, atau i'lal, itu harus dihafalkan. Makanya belajar itu begitu berat. Makanya Nabi menempatkan aliman ini di tempat yang pertama. Bukan hanya sulitnya mendapatkan ilmu, harus ditempuh dalam waktu yang cukup panjang, tapi juga orang yang menuntut ilmu mesti ada afatnya, ada sisi kelemahannya. Semuanya punya kelemahan di samping kelebihan. Orang alim itu kelebihannya banyak, tapi afatnya juga ada. Kemudian au muta'alliman, kalau kalian tidak bisa menjadi orang yang hebat, alim dalam segi ilmu apapun, misalkan nahwunya, sorofnya, terus kemudian balaghahnya, misalkan fikihnya, tauhidnya dan sebagainya, kalau kamu tidak mampu, muta'alliman, jadilah orang yang mau belajar. Dan belajar itu tidak dibatasi oleh usia. Belajar itu tidak dibatasi oleh umur. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau ada orang diajak mengaji, saya sih sudah tua, nggak usah ngaji lagi, nggak bisa, karena tidak ada batasan usia, tidak ada batasan umur untuk berhenti mengaji. Bahkan di beberapa tempat saya melihat ada orang-orang yang sudah sepuh, sudah cukup usia, kemudian belajar ngaji. Bahkan mungkin pada saat muda, saat remaja atau saat muda, dia tidak sempat mengecap pendidikan kayak semacam TPQ sekarang. Kemudian muncul penyesalan, kenapa dulu saya nggak mau belajar, sekarang saya belajar tapi malu.
Tapi begitu ada kawannya, dia mau tahajud, abata dan seterusnya. Sekarang banyak merebak di kota-kota besar, orang-orang yang sudah usia lanjut itu sudah tergugah untuk belajar dan tidak malu-malu lagi untuk belajar, meskipun sama dengan cucunya yang di-TPQ, yang sepunya mbahnya atau kakeknya itu ya TPQ juga, tapi TPQ yang sudah sepuh-sepuh. Saya ingat dulu itu ada orang tua yang begitu, kemudian minta ngaji kepada orang tua saya. Kata orang tua saya, kayak kata bapak saya itu, kamu sudah tua ngaji? Iya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa, ngaji aja. Terus kalau saya gimana? Nggak ada gimana-gimana. Pokoknya kamu ngaji, kalau nanti semisal di tengah ngaji itu ajal menjemput, maka statusnya kamu itu lagi belajar. Nah, orang yang belajar itu menempati pangkat tersendiri di hadapan Allah. Kalau kamu hatam, kamu juga akan mendapatkan predikat orang yang hatam Quran. Binazar, apalagi menghafalkan. Sampai hatam itu juga mempunyai derajat tersendiri di sisi Allah. Makanya banyak orang-orang tua itu yang mau mengisi waktu senggangnya, mengisi waktu tuanya dengan mengaji, meskipun hampir sama dengan anak-anak kecil ngaji di TPQ. Muta'allim. Kalau kemudian dia tidak mampu sebagai muta'allim, sebagai orang yang mau belajar karena sesuatu hal, mi'ah, jadilah kamu pendengar. Kalau istilah orang Jawa, mau mendatangi majelis taklim dan ngaji kuping. Kalau di sini nggak tahu ada ngaji kuping apa enggak? Nggak ada ya. Kalau di Jawa itu ada, orang laki-laki perempuan kemudian datang, kemudian kiainya membaca kitab, kemudian menjelaskan, menerangkan. Ada yang kitab tauhid, ada yang kitab fikih, dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Termasuk juga kitab tafsir, ada yang ngaji kitab tafsir kemudian memberi penjelasan-penjelasan. Dan orang yang ngaji ini, muta'allim ini, tidak membawa kitab, tapi cuma mendengarkan. Ya terkadang sambil ngantuk lagi, terus mendengarkan lagi. Kalau ditanya ngaji apa, nggak tahu. Tapi dia mendengarkan, mustami'an. Dia rutin, meskipun seminggu sekali, dia rutin mendatangi majelis taklim, mendatangi majelis-majelis yang di situ diajarkan pengetahuan-pengetahuan agama, diajarkan pengetahuan-pengetahuan yang membawa dia, menghantarkan dia kepada Allah. Kalau tidak mampu karena sesuatu hal, dia tidak bisa mustami'an, tidak menjadi pendengar, tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Al-muhibban, pilihan yang keempat, jadilah kamu orang yang mencintai ilmu. Kalau tidak bisa mendengarkan, kalau tidak bisa alim, jadilah kamu orang yang mau menuntut ilmu. Kalau tidak mampu, jadilah kamu sebagai pendengar ilmu. Kalau tidak mampu, yang keempat, jadilah kamu sebagai orang yang mencintai ilmu. Artinya mencintai ilmu itu mengajak anak-anak cucunya untuk belajar ilmu, terlebih lagi ilmu agama, ilmu yang akan menghantarkan manusia kepada Allah dan ridhonya Allah. Sebagai pencinta saja sudah menempati derajat tersendiri. Dan yang kelima, wala takun khamisan,
dan jangan jadilah dirimu sebagai orang yang nomor 5. Pada saat Kanjeng Nabi menyebutkan wala takun khamisan, jangan jadikan diri kamu sebagai orang yang nomor 5, urutan 5, Kanjeng Nabi tidak menjelaskan yang urutan kelima itu apa. Majhul. Wala takun khamisan, Nabi hanya menyebutkan jangan jadikan diri kamu sebagai orang yang nomor 5. Ya, untung saja bukan masa-masa pilpres atau pemilu, jadi tidak ada hubungannya dengan coblosan atau pilihan, tidak ada. Wala takun khamisan, jangan jadi kamu sebagai orang yang nomor 5. Yang jadi pertanyaan, kenapa Kanjeng Nabi tidak menyebutkan secara spesifik yang kelima itu apa? Sehingga orang meraba-raba apa yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima ini. Apa ya? Mungkin bisa jadi orang yang tidak mau berupaya untuk belajar. Mungkin yang kelima adalah yang dimaksud adalah tidak mau berupaya sebagai mustami'. Mungkin yang kelima ini bukan orang yang mengupayakan memaksakan dirinya sebagai muhibbin, atau bisa jadi yang dimaksud wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima ini adalah orang yang membenci orang alim, orang yang membenci orang yang menuntut ilmu, orang yang membenci terhadap orang yang mendengarkan ilmu, atau bisa jadi yang kelima ini adalah orang yang membenci orang yang mencintai ilmu. Tinggal pilih. Atau bisa keempat-empatnya. Jangan jadilah diri kamu sebagai orang yang kelima, yakni orang yang tidak senang dengan orang yang alim, tidak senang dengan orang yang menuntut ilmu, tidak senang dengan orang yang mau mendengarkan ilmu, tidak senang dengan orang yang mahabbah terhadap ilmu atau cinta terhadap ilmu. Ini PR kita bersama. Terlebih lagi kita menghadapi zaman di mana zaman sekarang itu zaman yang Masya Allah carut marutnya di mana-mana, pengaruh teknologi yang begitu besar, termasuk juga merasuki alam pikiran anak-anak kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita membentengi, bagaimana kita mengarahkan supaya anak-anak kita nantinya sebagai anak-anak yang berilmu, yang mau menuntut ilmu, yang cinta kepada ilmu dan lain sebagainya. Niki PR kita sebagai orang tua sangat besar. Tanggung jawab kita sebagai orang tua sangat berat. Kalau secara materi mungkin bisa kita cari, tapi kita membuat jaring pengaman supaya anak-anak kita itu tidak terpengaruh dengan pengaruh teknologi yang negatif. Bagaimana kita menyikapi? Yang namanya HP itu anak-anak sudah memegang di sakunya masing-masing. Anak-anak itu sudah memegang kegemarannya masing-masing. Pernah suatu ketika ada orang tua yang menceritakan problematik yang dia hadapi dengan anaknya, sampai setengah menangis orang itu mengadu, bagaimana ini anak saya kok setiap hari main HP terus, saya melarang juga tidak bisa. Pernah suatu ketika saya mengingatkan, nah ini sudah masuk waktu zuhur, nah tolong sholat. Apa jawabannya? Oh ya, nanti sebentar lagi.
tanggung katanya, sedikit lagi. Apalagi kalau lagi main game-giman kan, oh sebentar lagi ini, saya baru saja kalah, dan sebagainya. Kemudian diingatkan lagi jam 1, ini sudah jam 1, iya nanti sebentar. Sampai kesal menjelang jam 3, menjelang masuk asar, ternyata anak itu masih tidak berubah posisinya, masih memegang HP. Orang tua itu memperingatkan lagi, nah ini sudah hampir selesai waktu zuhur, waktu asar sudah menjelang, kamu tinggalkan itu dulu permainan kamu sholat dulu, nanti diteruskan juga, nanti gak apa-apa. Apa jawaban anaknya? Bapak kok ngurusi urusan orang? Bapak kok ngurusin urusan orang? Urusin Bapak sendiri saja. Kita kan nanti hidup juga sendiri-sendiri, mati juga sendiri-sendiri, kuburan juga sendiri-sendiri. Itu orang tua itu sakit. Orang itu menangis, ya Allah, anak saya sebegitu beraninya dengan saya. Anak saya sebegitu beraninya dengan saya. Saya sampai menangis. Apalagi yang saya harus upayakan supaya anak saya menjadi anak yang soleh, yang diharapkan setiap orang tua yang nanti bisa menyelamatkan para orang tua ketika sudah di alam kekekalan, yakni di alam kubur. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Ta'ala putra-putri yang soleh dan solehah, putra-putri yang soleh dan solehah, orang yang mengerti tentang ilmu, orang yang mau menuntut ilmu, orang yang mau mendengarkan ilmu, orang yang mahabbah terhadap ilmu, sehingga kita nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari ilmu, mendapatkan keberkahan dari ilmu, mendapatkan doa dari waladun saleh. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya pikir sudah cukup. Jam setengah 12 kurang 5 menit. Saya sebagai pribadi barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, baik berupa perkataan atau sikap. Kami mohon dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, kiranya Bapak Ibu sekalian memaafkan saya, dan insya Allah pada kesempatan yang lain barangkali Allah Ta'ala memberikan rahmat, insya Allah kita akan bertemu lagi. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.